Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallian wa musalliman ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi meskipun pertemuan kita ini tidak langsung bertatap muka, tapi insya Allah pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ustadz akan melanjutkan pembahasan pada kitab Sulam Taufik, tapi sebelum kita membahas materi kelanjutan dari materi yang kemarin tentang rukun sholat, alangkah baiknya kalau kita membaca surat Fatihah kepada Rasulullah dan kepada yang menulis kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Ila mu'allif hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang rukun sholat yang kemarin pembahasannya masih pada rukun sholat tumakninah. Sholat rukun sholat yang tidal, ya. Terakhir rukuk kemarin. Ustadz bacakan dulu teks Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamis ar-ruku'u bi ayan haniya bihaitsu talan rahatahu rukbatayhi. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi biqadri subhanallah. As-sabiu al-i'tidalu bi ayan tasiba qa'iman. As-thaminu at-tuma'ninatu fihi. At-tasi'u as-sujudu marrataini. Bi ayyadha'a jabhatahu walau ba'daha ala musallahu makshifatan wa mutathaqilan biha wa munakkisan ay ja'ilan asfalahu a'la min a'lahu wa yadha'a shay'an min rukbatayhi wa min butuni kaffayhi wa min butuni asabi'i rijlayhi. Al-ashir at-tuma'ninatu fihi. Al-hadisu 'ashara al-julusu baina sajdatain. Al-thani 'ashara at-tuma'ninatu fihi. Al-thalithu 'ashara al-julusu li tashahhudil akhiri wa ma ba'dahu ar-rabi' 'ashara at-tashahhudul akhir. فأكمله أن يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلها اللهم صل على محمد. السادس عشر السلام وأقله السلام عليكم. السابع عشر الترتيب فإن تعمد تركه كأن سجد قبل ركوعه بطلت وإن سهى كأن ترك الركوع فليعد إليه إلا أن يكون في مثله أو بعده فتتم به ركعته ولا غماسها به. Anak-anak, Ustadz akan menjelaskan kelanjutan dari rukun sholat terakhir kemarin
kita membahas tentang rukuk, yaitu dengan cara membungkuk sekiranya kedua telapak tangan menyentuh lutut. Kemarin sudah Ustadz sampaikan, ketika rukuk itu kepala kita nggak boleh mendongak ke atas dan juga tidak boleh terlalu merunduk ke bawah, gitu ya. Diusahakan rata seperti ratanya papan. Ya. Itu cara kita melakukan rukuk. Sekarang tumakninah dalam rukuk. Itu makninah itu artinya tenang, anteng, nggak tergesa-gesa. Itu makninah. Dan memang dianjurkan kita melakukan sesuatu itu yang tenang, yang anteng, termasuk dalam sholat. Makanya kemudian setiap gerakan sholat itu diusahakan ada tumakninahnya. Saat kita berdiri tumakninah, tenang, membaca surat-surat, membaca iftitah, membaca al-fatihah, membaca surat, kita yang tenang. Termasuk ketika rukuk, ya, harus tumakninah. Tumakninah bagian dari rukun sholat. Nah, bagian dari rukun sholat. Saat kita rukuk dan melakukan tumakninah, maka ada doa yang kita baca, yaitu baca tasbih subhanallah. Ya. Tumakninah dalam rukuk sekedar membaca subhanallah. Ini sekedar membaca subhanallah. Nah, ternyata yang sudah kita pelajari membaca subhanallah wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Oke, anak-anak. Sebentar. Ya. Ketika rukuk kita membaca ini. Subhanallah, subhana rabbiyal azim. Ketika rukuk kita membaca subhana rabbiyal azim. Berapa kali? Dibaca 3 kali. Ustadz, boleh nggak 1 kali? Boleh 1 kali. Cuman kalau 1 kali tumakninahnya nggak bisa tenang, gitu ya, nggak bisa anteng. Makanya kemudian dianjurkan tumakninah kita ini dengan kita membaca subhana rabbiyal azimi, ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, kita kalau kita baca 3 kali berarti kita sudah melakukan tumakninah, gitu ya. Jadi kita sudah melakukan tumakninah. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita sudah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, boleh subhana rabbiyal azim atau boleh kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau kita sudah membaca itu 3 kali, baru kita berdiri dari ruku. Berdiri dari ruku. Nah, ini namanya i'tidal. Namanya i'tidal. Oke, anak-anak. Namanya i'tidal. Nah, i'tidal yaitu bangun setelah ruku. Ini i'tidal. Nah, bagaimana cara i'tidal yang baik? Ya, bagaimana cara i'tidal yang baik? Coba sebentar. Ya, perhatikan nih anak-anak. I'tidal adalah bangun dari ruku sehingga tubuh kembali pada posisi berdiri tegak. Ya, berarti posisi kembali berdiri tegak seperti kita saat membaca iftitah dan membaca surat al-fatihah. Nah, itu berdiri, kembali berdiri tegak. Cara i'tidal, mengangkat kedua tangan
seperti takbiratul ihram. Jadi sami Allahu liman hamidah. Coba sebentar. Jadi begini, berdiri ya sambil mengangkat kedua tangan, diangkat sami Allahu liman hamidah. Caranya sama dengan kita melakukan takbiratul ihram. Sami Allahu liman hamidah. Nah, seperti itu. Ya. Ini cara yang tidak. Jadi bangkit dari ruku, berdiri, kemudian tegak seperti posisi kita saat kita baca Fatihah dan baca doa iftitah. Tapi ketika kita sami Allahu liman hamidah, tangan kita diangkat. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana lakal hamdu. Ya, Rabbana lakal hamdu. Nah, itu doanya. Yang sudah kita hafal, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya anak-anak, ya. Rukun selanjutnya adalah sujud, ya. Rukun selanjutnya adalah sujud. Oke. Ketujuh i'tidal, kedelapan tumak ninah, kesembilan sujud 2 kali dengan menaruh jidat atau dahi, walaupun sebagian pada tempat salat terbuka. Ya. Bentar. Yuk kita bahas tentang sujud. Ya. Ini anak. Sujud. Nah, ini cara sujud. Ya, cara sujud. Meletakkan kedua lutut. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan dengan cara satu. Kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundak atau sebanding dengan wajah mendekati telinga. Nah, ini contohnya begini ya. Nah, meletakkan kedua lutut diletakkan. Ya. Kemudian meletakkan kedua telapak tangan. Nah, ini kedua telapak tangan yang diletakkan. Nah, ini juga diletakkan. Lutut diletakkan. Ini juga diletakkan. Gambar 1, gambar 2 ini sama. Ya. Kemudian posisi tangan, maaf, ini posisi tangan boleh sejajar dengan kedua pundak. Nah, boleh sejajar dengan kedua pundak. Ini sejajar dengan kedua pundak, ya. Atau sebanding dengan sebanding wajah mendekati telinga. Ini mendekati telinga. Ini sejajar dengan pundak, yang ini sudah mendekati telinga. Ini cara sujud. Cara sujud. Kemudian kedua kaki ini didapatkan seperti ini. Contoh seperti ini didapatkan. Dan insya Allah kalian waktu kita sekolah kemarin itu kan saat sholat pasti ustadz ingatkan, ayo kakinya rapat ketika sujud. Kemudian tangan jangan sampai kemudian untuk laki-laki nggak boleh tangan dimasukkan, ya. Cara sujudnya seperti ini. Kemudian jari-jari dirapatkan. Nah, ini sudah dirapatkan, Mas, Mbak, teman-teman. Ya, ini dirapatkan. Kemudian lengan tangan dan siku diangkat, tidak dihamparkan. Jadi lengan tangan gini. Ini diangkat. Nggak boleh kayak begini nih. Salah. Kalau kita sujud kayak begini, ini salah. Nggak boleh. Harus diangkat begini tangannya. Nggak boleh dihamparkan begini. Kalau dihamparkan begini, kita nanti sujud kita sama dengan anjing. Nah, padahal nggak bisa, nggak begitu sujud kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, begini. Jadi kedua siku kita diangkat dan tidak dihamparkan. Bagi laki-laki, siku direnggangkan lebar sampai sekira ketiak terlihat. Jadi kalau laki-laki sikunya dilebarkan, direnggangkan lebar. Ya, kalau laki-laki direnggangkan lebar. Kalau perempuan bagaimana? Akan tapi dalam kondisi sulit
kedua siku boleh diletakkan di atas lutut. Ingat, dalam kondisi sulit. Artinya dalam kondisi sulit itu kalau sholat kita ini sangat rapat begitu ya. Kemudian kita nggak bisa kalau kita merenggangkan kedua siku kita nggak bisa. Maka boleh kita merapatkan siku kita, gitu ya. Nah, bagi wanita lengan tangan diangkat dan dirapatkan, tidak dihamparkan, juga tidak direnggangkan, sedangkan kedua siku diletakkan ke paha. Nah, ini contohnya begini. Nah, ini. Ya. Jadi kedua siku diletakkan di paha. Kalau laki-laki nggak boleh begini nih. Ya. Kalau laki-laki nggak usah kayak begini. Tetap kayak begini laki-laki ya. Nah, ini cara sujud. Cara sujud. Selanjutnya nih anak-anak, cara sujud lagi. Pantat diangkat tegak lurus dengan lutut. Nah, ini diangkat pantatnya. Ya, tegak lurus dengan lutut diangkat. Nggak boleh begini nih. Ya, ini pantatnya agak ke bawah. Ini terlalu diangkat sampai kelihatan agak doyong ke depan, maju ke depan, nggak begini nih. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi dua gambar gerakan ini nggak boleh, ya nggak boleh. Ini salah sujudnya. Ustaz, batal nggak sholatnya? Kalau di sini kita nggak berbicara batal apa enggaknya. Yang kita bicarakan, yang kita bahas adalah tentang rukun sholat, gitu ya. Dan ini cara sujud kayak begini dan sujud bagian dari rukun sholat. Nah, ini cara sujud yang baik begini. Selanjutnya nih anak-anak, sujud lagi ya. Ini masih sujud nih. Paha boleh direnggangkan atau dirapatkan. Nah, ini contoh direnggangkan, ini contoh dirapatkan, gitu ya. Ini contoh direnggangkan, ini contoh dirapatkan. Maka sebentar, Ustaz berusaha aja. Ya. Oke, sebentar. Akan Ustaz percepat dulu. Sebentar, sabar dulu, teman-teman. Ya. Nah, ini untuk Ustaz ulangi lagi. Bagi wanita, lengan tangan diangkat dan dirapatkan, tidak dihamparkan, juga tidak direnggangkan, sehingga kedua siku diletakkan kepada paha. Nah, contohnya begini. Oke. Ini masih sekali lagi teman-teman, anak-anak, kita masih bahas tentang sujud. Pantat diangkat tegak lurus dengan lutut. Nah, ini diangkat ya. Diangkat kayak begini nih, pantatnya diangkat. Yang kemudian selanjutnya gambar selanjutnya ya. Kalau kayak begini ini nggak boleh. Karena ini ke bawah. Ya, ini nggak boleh. Kemudian ini juga nggak boleh. Ya, ini juga nggak boleh. Ini terlalu ke depan, ini nggak boleh. Selanjutnya, anak, ya masih sujud, masih pembahasan sujud, ya. Paha boleh direnggangkan atau dirapatkan. Nah, contohnya tadi saat, nah ini contoh direnggangkan, ini contoh dirapatkan. Boleh dua-duanya. Kalian tinggal pilih aja saat sujud, ya. Tinggal pilih saja saat sujud. Kemudian meletakkan kedua telapak kaki dengan cara kedua telapak kaki dirapatkan, kedua telapak kaki ditegakkan, jari-jari kaki menekan lantai sehingga menghadap kiblat. Contohnya nih. Oke. Ya. Ini meletakkan kedua telapak kaki ya. Kedua telapak kaki dirapatkan. Nah, begini. Kedua telapak kaki ditegakkan. Ini udah rapat, ini tegak, ini tegak. Gitu ya. Kemudian jari-jari menekan lantai sehingga menghadap kiblat. Ini ditekan nggak begini. Nah, ditekan. Ya. Ditegakkan dan ditekan. Nggak boleh begini nih.
ini jarinya dihamparkan, ini juga nggak boleh kayak begini nih. Ya. Nah, yang betul adalah cara ini dan cara ini. Gitu ya. Selanjutnya anak-anak. Sekali lagi masih dalam sujud kita ini. Ya. Meletakkan dahi dan hidung dengan sedikit menekan ke lantai. Membaca doa sujud 3 kali, 10 kali, atau tidak terbatas. Sebagaimana bilangan doa ruku. Nah, jadi ruku itu boleh Ustaz, kita baca 1 kali. Boleh, cuman sunnahnya 3 kali ke atas. Gitu ya. Nah, kemudian, jadi anggota tubuh kita saat sujud ya itu dahi, hidung menekan ke lantai, ke lantai. Nah, itu ya. Nah, ini doa saat kita sujud. Subhana rabbil a'la, boleh kita subhana rabbil a'la, boleh kita subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la dan boleh subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ya. Nah, ini macam-macam doanya. Cuman yang sudah kalian hafal subhana rabbil a'la dan subhana rabbil a'la wa bihamdi. Selanjutnya nih anak-anak. Oke. Nah, tumak ninah dalam sujud. Sekali lagi anak-anak, tumak ninah termasuk bagian dari rukun dan nggak boleh ditinggalkan. Saat rukuk kita ada tumak ninah, saat sujud juga ada tumak ninah, gitu ya. Nah, makanya tadi dijelaskan kalau doa sujud itu dibaca 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali sampai tidak terbatas, ya. Itu doa sujud. Nah, untuk melakukan apa? Tumak ninah juga, gitu ya. Tapi kalau dibaca 1 kali kan tumak ninahnya nggak ada. Kan begitu. Kemudian ke-11, duduk di antara 2 sujud. Oke, kita bahas nih. Ke-12, tumak ninah dalam saat kita duduk di antara 2 sujud. Maaf, ini tumak ninah saat kita duduk di antara 2 sujud. Oke. Bagaimana cara kita duduk di antara 2 sujud? Oke, ini anak-anak. Ini juga bagian dari rukun sholat. Ya. Bagaimana cara kita duduk di antara 2 sujud? Cara duduk. Oke, cara duduk. 1, duduk iftirash. Ya, iftirash yaitu duduk di atas telapak kaki kiri yang terhampar. Ya. Sementara telapak kaki kanan ditegakkan sambil menekankan jari-jari kaki pada lantai sehingga jari-jari menghadap kiblat. Contoh, nah, ini duduk iftirash. Ya, ini duduk iftirash. Telapak kaki kiri, jadi yaitu duduk di atas telapak kaki kiri yang terhampar. Ini kaki kiri, kita duduk di sini. Ya. Sementara telapak kaki kanan ditegakkan sambil menekankan jari-jari kaki pada lantai. Nah, ini dari kanan. Ditekan ya pada lantai dan menghadap kiblat. Nah, ini kelihatan dari belakang, ini kelihatan dari samping sebelah kanan. Kelihatannya seperti ini. Ya. Ini cara kita duduk di antara 2 sujud. Ya. Insya Allah kalian sudah bisa semua. Ya. Insya Allah kalian sudah bisa semua. Dengan belajar ini kalian bertambah lagi keilmuannya, ya, dan insya Allah dengan bertambah ilmu kita bertambah enak kalau kita melakukan ibadah. Selanjutnya nih anak-anak, teman-teman, masih pembahasan duduk di antara 2 sujud. Oke, duduk ik'ab, duduk meletakkan jari-jari kaki dan kedua lutut di atas di lantai, lalu duduk di atas kedua tumit. Contoh nih, langsung saya contohkan aja. Ik'ak begini nih. Ya. Nah, ik'ak begini nih. Jadi boleh dengan iftirash, boleh dengan ik'ak. Ya.
Ya, ini contohnya ya. Atau menghamparkan kedua kaki dan duduk di atas kedua telapak kaki. Nah, contohnya begini ya. Macam-macam contohnya. Masih di antara dua sujud juga anak-anak. Oke, Ustaz nggak bahas itu. Nah, doa sekarang. Doa duduk di antara dua sujud. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya, atau Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini. Ya, seperti yang sudah kita hafal ya. Seperti yang sudah kita hafal. Selanjutnya nih anak-anak, rukun selanjutnya. Oke, sebentar. Ya, sudah kita bahas tumak ninah dalam saat kita melakukan duduk di antara dua sujud. Yang ke-13, duduk untuk tasyahud atau tahiyat akhir dan setelahnya, ya. Dan setelahnya. Oke. Duduk untuk tasyahud atau tahiyat akhir dan yang setelahnya. Nah, bagaimana duduk tasyahud akhir? Nah, sebentar. Ayo Ustadz kasih penjelasan lewat PowerPoint ini. Duduk tasyahud akhir. Kalau tadi duduk di antara sujud namanya duduk iftirash. Oke, sebentar ya. Ya, maaf. Oke. Anak-anak, tahiyat sekarang. Duduk tahiyat. Oke. Duduk iftirashi pada tahiyat awal. Nah, tadi sudah bisa jelaskan ya. Duduk di antara dua sujud itu namanya duduk iftirashi juga. Duduk tahiyat awal juga duduk iftirashi. Lanjut. Nah, kayak begini contohnya. Ya, sudah tadi Ustaz jelaskan. Kemudian duduk tawarruk pada tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal namanya iftirash, kalau tahiyat akhir namanya tawarruk, yaitu duduk dengan menyilangkan kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan lalu duduk di atas lantai. Contohnya kayak begini. Ya. Jadi menyilangkan kaki kiri. Jadi kaki kiri disilangkan, dimasukkan di bawah kaki kanan kita. Ya. Kemudian menegakkan telapak kaki kanan lalu duduk di atas lantai. Insya Allah teman-teman di kelas 6 ini, anak-anak ini, tilmid-tilmidah ini sudah paham lah, sudah paham tentang duduk tahiyat akhir ini. Ya, ini sekali lagi anak-anak, ini untuk penguatan kalian tentang ilmu sholat. Ya, selanjutnya nih anak-anak. Ini tahiyat nih. Ya. Tahiyat awal ya. Dengan duduk iftirash, tahiyat akhir dengan duduk tawarruk. Ustaz bacakan. Tata cara tahiyat. Jari-jari tangan kiri dihamparkan pada lutut kiri. Ya, ini tangan kiri dihamparkan pada lutut kiri. Sedangkan siku tangan kanan menempel ke paha. Ini contohnya begini. Siku yang ada di sini menempel ke paha. Yang kedua, tangan kanan bentuk angka Arab 53. Nah, ini contohnya begini ya. Contohnya begini. Jadi Ustaz kasih contoh. Jadi begini. Ya. Contohnya begini. Ini tahiyat. Nah, paham ya? Bisa anak ya? Insya Allah kan udah bisa. Kemudian caranya
yaitu jari kelingking dan jari manis digenggam, ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran setelah memberikan isyarat dengan jari telunjuk dengan sedikit melengkung. Tadi saya sudah contohkan. Nah, ini tata cara tahiyat. Ya. Kemudian ya, bacaan tahiyat. Nah, bacaan tahiyat. Tadi kalau kita belajar di Sulam Taufik, ya, bacaan tahiyatnya itu begini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tahiyat. Ya. Tahiyat. Ini rukun yang ke-14. Rukun yang ke-15 kita baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sedikit. Allahumma sholli ala Muhammad itu paling sedikit. Oke. Ustadz, kalau bacaan salawat yang agak panjang gimana? Itu kan paling sedikit. Itu kan minimal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Bagaimana kalau salawatnya? Ya, tahiyatnya sudah kita bahas ya, doanya ya. Sekarang salawatnya nih, Mas, Mbak, teman-teman. Ini sholawat Ibrahimiyah namanya. Ya. Sholawat Ibrahimiyah. Oke, sebentar. Ya. Pada tahiyat kedua, tahiyat akhir, ini tahiyat akhir, selain bacaan yang sedikit tadi, yang minimal Allahumma sholli ala Muhammad, nah ini kita pakai sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini bacaan salat Ibrahimiyah. Ustaz, kalau saya nggak pengen, saya cuma pengen baca salat yang minimal, Ustaz, yang paling sedikit, Allahumma sholli ala Muhammad, boleh nggak? Boleh. Kalau pengen panjang, pengen lengkap, kita baca salat untuk Nabi Ibrahim, kita baca salat untuk Rasulullah, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Muhammad, ya ini pakai salat Ibrahimiyah, gitu ya. Selanjutnya anak-anak, rukun yang terakhir adalah salam. Ustaz nggak akan bahas ini, langsung ke salam. Ya. Langsung kita salam, ya. Ini rukun yang terakhir. Tata cara salam, salam dibaca pendek, tidak dipanjangkan. Salam 2 kali dengan menoleh ke kanan dan ke kiri, sehingga pipi bisa dilihat oleh jamaah di belakangnya. Ya, boleh salam 1 kali tanpa nggak usah ini. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu salamnya. Ya, Pak. Jadi salam itu begini anak-anak. Tadi disebutkan kelihatan pipi kita itu kelihatan oleh jamaah yang ada di belakang kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kelihatan? Ya. Allahnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan assalamualaikum warahmatullahi. Ini jangan diikuti yang di belakang. Ya, cukup pipinya aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Caranya seperti itu, ya. Nah, alhamdulillah pembahasan rukun sholat sudah selesai, anak-anak. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi itu bermanfaat dan semoga sholat kita menjadi lebih baik dari sholat-sholat kita yang kemarin. Dan jangan lupa sebelum Ustadz akhiri, tolong setiap selesai sholat berdoa kepada Allah semoga musibah wabah ini segera berlalu, diangkat oleh Allah dan kita bisa sekolah seperti
biasa. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.